Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Mari mengawali pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang biarlah firman Tuhan boleh senantiasa menuntun kita menjalani hari demi hari. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan hanya kepada Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena janji firman-Mu senantiasa menguatkan dan menghibur hati kami. Dan oleh sebab itu pagi hari ini biarlah kebenaran firman-Mu boleh sekali lagi mengingatkan, menguatkan dan menuntun kami untuk kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Berikan kepada kami hati yang mau belajar, berikan kepada kami hati dan telinga yang mau mendengar supaya Roh Kudus-Mu kiranya berkuasa bekerja atas setiap kami sehingga kami melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Yesaya pasal yang ke-14 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Ucapan ilahi terhadap Asyur. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang. Dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi. Dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi pertanyaan terbesar Bapak Ibu Saudara ketika menjalani kehidupan ini? Apa yang menjadi pertanyaan terbesar Bapak Ibu Saudara ketika mengamati kehidupan di dalam dunia ini? Saat menjalani kehidupan ini ada sebuah pertanyaan atau ada sebuah hal yang seringkali saya renungkan di dalam perjalanan atau di dalam menjalani kehidupan ini. Yang seringkali membuat saya bingung, yang seringkali membuat saya heran. Misalkan, ketika kita seringkali melihat sebuah kenyataan hidup di dalam dunia ini. Ada orang yang saleh, tetapi seolah-olah atau sepertinya mengalami begitu banyak kesulitan demi kesulitan saat menjalani kehidupannya di dunia ini. Tetapi sebaliknya ada orang yang begitu jahat, ada orang yang kejam, tetapi seolah-olah menjalani kehidupan ini tanpa tantangan. Sehingga seringkali kita merasa heran, apa yang kita lihat secara kasat mata di depan kita, kenyataan hidup di dalam dunia ini, sepertinya tidak seharusnya terjadi. Karena bagi kita orang yang baik, seharusnya mendapatkan sesuatu hal yang baik, bukan? Sedangkan orang yang bertindak jahat atau melakukan hal-hal yang kejam sudah seharusnya, sudah sepatutnya mengalami hal-hal yang buruk di dalam hidupnya. Akibat atau sesuai dengan apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, Raffi Sakarias di dalam sebuah bukunya Sang Penenun Agung mengatakan bahwa kadang-kadang kehidupan ini mengejutkan kita seperti sebuah mesin yang tiba-tiba berhenti mendadak di udara. Nah, artinya seringkali kehidupan ini mengejutkan kita atas sebuah kenyataan dan hal-hal yang kita lihat yang seharusnya tidak terjadi. Nah, kemudian kenyataan hidup ini membawa kita menjadi kecewa, membawa kita menjadi putus asa. Mengapa hidup ini seperti ini? Dan kekecewaan kita
berujung kepada sebuah sikap hati yang menjadi ragu terhadap Allah yang kita sembah. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam keraguan kita itu, saya mengajak kita untuk mencoba kembali mengkritisi tentang keraguan kita kepada Allah yang kita sembah. Benarkah Allah itu membiarkan umatnya? Benarkah Allah itu tidak memperhatikan umatnya? Benarkah Allah itu tidak membela umatnya? Nah melalui perenungan kita hari ini di dalam Yesaya 14 ayat 24 sampai yang ke-27. Kita akan melihat di sana bagaimana tindakan Allah yang ia lakukan kepada umatnya. Sesuai dan seturut dengan apa yang difirmankannya, apa yang telah dijanjikannya kepada umat pilihannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 14 ini kita melihat bahwa Allah menyampaikan sebuah hukuman melalui Nabi Yesaya kepada bangsa-bangsa yang menindas bangsa Israel. Dan khususnya di dalam ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Di sana Yesaya menyampaikan sebuah berita penghukuman yang akan dialami oleh bangsa Asyur. Oleh karena mereka telah menindas bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah perjalanan kehidupan umat Allah, kita menyaksikan di sana ada dinamika perjalanan hidup atau dinamika kehidupan umat Allah yang jatuh bangun. Ada kalanya atau ada saatnya, ada masanya di mana bangsa Israel itu dipimpin oleh seorang raja yang hidup takut akan Tuhan. Sehingga raja yang takut akan Tuhan itu membawa bangsa itu hidup takut akan Tuhan. Tetapi ada juga sebuah masa atau ada sebuah saat di mana bangsa Israel itu dipimpin oleh raja yang jahat. Oleh raja yang tidak hidup takut akan Tuhan. Sehingga bangsa Israel pun dipimpin untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan mereka jatuh kepada sebuah penyembahan-penyembahan berhala yang tidak seharusnya mereka lakukan sebagai umat pilihan Allah. Yang sehingganya harus membuat mereka menerima hukuman dari Allah. Tetapi di dalam serangkaian perjalanan umat Allah ini, kita melihat bahwa Allah selalu menggenapi janji firman-Nya kepada umat yang dikasihinya. Ketika Allah berfirman bahwa Allah pasti akan memberikan berkat-berkat yang melimpah kepada bangsa Israel ketika mereka melakukan kehidupan yang takut akan Tuhan. Allah menggenapinya saat bangsa Israel setia kepada Allah. Mereka menikmati janji berkat itu. Tetapi Allah juga berfirman, saat bangsa itu tidak hidup takut akan Tuhan, maka mereka harus menerima konsekuensi atau hukuman dari tindakan yang mereka lakukan. Sehingga ketika mereka hidup tidak takut akan Tuhan, maka mereka harus dihukum sebagai akibat dari perbuatan dosa mereka. Tetapi ketika Allah menghukum mereka, apakah Allah tidak mengasihi mereka? Justru bentuk penghukuman Allah kepada bangsa Israel adalah sebuah sikap Allah. Karena Allah mengasihi mereka. Allah merindukan mereka supaya mereka kembali kepada Allah. Supaya mereka kembali hidup di dalam jalannya Allah. Di dalam kehendaknya Allah. Dan disinilah kita melihat bagaimana Allah terus memimpin perjalanan umatnya. Dan penghukuman Allah itu pun juga akibat konsekuensi dosa itu kita bisa melihat saat Allah memakai bangsa-bangsa lain untuk menindas bangsa Israel. Tetapi lagi-lagi kita melihat Allah tidak membiarkan umatnya, bukan, sesuai dengan firman-Nya. Dan Allah pun juga berjanji bahwa Allah pasti akan membela umatnya. Dan itu yang kita lihat ketika Allah di dalam bagian ini menyampaikan melalui Nabi Yesaya bahwa Allah akan menghukum bangsa Asyur. Bangsa yang telah menindas umatnya itu. Bangsa Asyur dipakai atau menjadi alat di tangan Allah untuk memberikan penghukuman kepada bangsa Israel. Tetapi kita melihat bahwa bangsa Asyur kemudian menjadi berbangga diri. Merasa bahwa mereka adalah bangsa yang hebat yang dapat menindas umat Allah. Bahkan kemudian mereka meremehkan Allah, merasa diri yang paling hebat. Karena mereka dapat menindas umat Allah, umat kesayangan Allah itu. Dan oleh karenanya Allah menghukum bangsa Asyur. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah terjadi. Dan seperti yang kurancang,
demikianlah akan terlaksana. Di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap rancangan Allah yang sudah Allah tetapkan bagi umatnya, tidak ada satu hal pun yang tidak terjadi. Atau dengan kata lain, Allah selalu menggenapi akan janji firman-Nya yang sudah Ia berikan, yang sudah Ia tetapkan di tengah-tengah umatnya. Dan firman Allah ini melalui Nabi Yesaya yang harus disampaikan, yang harus dikatakan kepada bangsa Asyur. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang, dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Bapak Ibu Saudara, bangsa Asyur menindas umat Allah dengan cara memberikan kuk atau meletakkan kuk dan menimpakan beban itu di atas bahu mereka. Kuk itu melambangkan sebuah kerja paksa yang tiada henti, yang tiada lelah, yang harus dilakukan bangsa Israel kepada bangsa Asyur. Dan kemudian beban di bahu itu adalah sebuah kewajiban fisik yang harus dilakukan bangsa Israel kepada bangsa Asyur pada saat masa-masa mereka dijajah oleh bangsa Asyur. Dan tentunya di dalam masa-masa ini kita melihat bahwa bangsa Israel mengalami sebuah kesukaran, mengalami sebuah hal-hal yang sulit di dalam mereka menjalani kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita melihat bahwa kesukaran yang dialami oleh bangsa Israel, oleh umat Allah tidak berlangsung selama-lamanya. Karena Allah berkata bahwa Allah akan membela umatnya. Dan itu yang Allah nyatakan ketika Allah menyampaikan bahwa bangsa Asyur itu akan menerima penghukuman dari Allah. Oleh karena mereka telah menindas, mempersulit bangsa pilihan Allah, umat Israel. Dan ketika Allah berfirman, Allah menggenapi firman-Nya itu. Di dalam ayat yang ke-27, di sana menegaskan kembali bahwa Tuhan semesta alam dikatakan telah merancang siapakah yang dapat menggagalkannya. Tangannya telah teracuk, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat akan rangkaian perjalanan kehidupan umat Allah ini, setiap firman-Nya Allah menggenapinya. Sebagaimana bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka pernah meragukan Allah. Ketika mereka berada di padang gurun, mereka memberontak kepada Allah. Tetapi Allah berfirman bahwa aku akan menyertai engkau. Janji penyertaan Allah itu digenapi saat mereka di padang gurun, ketika mereka haus, Allah memberikan mereka minum. Saat mereka berada di dalam kelaparan, Allah memberikan mana untuk mereka makan. Dan bahkan saat mereka harus berhadapan dengan bangsa-bangsa yang kuat di dalam berperang. Tetapi Allah berkata, aku sendiri yang akan berperang melawan mereka. Aku sendiri akan berdiri di depanmu dan akan mengalahkan bangsa-bangsa itu. Dan Allah menggenapi janji firman-Nya. Dan saat Allah berkata bahwa aku akan membela engkau sebagai bangsaku, sebagai umat pilihanku terhadap bangsa-bangsa lain yang menindas engkau, yang meremehkan engkau. Dan Allah pun juga menggenapi janji firman-Nya itu. Terbukti di dalam bagian ini, Allah akan menghukum bangsa Asyur, bangsa yang menindas mereka, bangsa yang meremehkan bangsa Israel, bangsa yang meremehkan Allah Israel itu. Dan kita melihat akan janji penggenapan firman Allah itu. Bapak Ibu Saudara, Allah yang sama juga yang akan berjalan di depan kita. Meski kita melihat, meski kita menghadapi sebuah ironi di dalam kehidupan ini yang tidak seharusnya, tetapi kita percaya bahwa janji firman Allah, Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia akan memimpin kita, Dia akan menyertai kita, Dia akan memperhatikan kita. Sehingga bagaimanapun kondisi yang kita alami saat ini, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, di dalam dan melalui janji firman-Nya, kita mengalami kekuatan itu. Kita mengalami yang namanya penghiburan itu. Dan kita dikuatkan melaluinya untuk tetap setia kepada Tuhan. Menghadapi apapun.
situasi dan kondisi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena janji firman-Mu bukan hanya menguatkan, meneguhkan, menghibur kami, tetapi janji firman-Mu itu Engkau nyatakan bagi kami, Engkau genapi bagi setiap kami, sehingga hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan, kami boleh menikmati kehidupan yang begitu indah, menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sekalipun situasi kondisi kami mungkin tidak baik, sekalipun situasi dan kondisi hidup kami menakutkan atau memprihatinkan bagi kami, tetapi ketika kami boleh ada sampai saat ini, kami percaya tangan Tuhan yang menuntun, tangan Tuhan yang menopang setiap kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu terus bertumbuh berakar di dalam hati kami, sehingga apapun yang menjadi pergumulan tantangan hidup kami tetap setia, kami tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon anugerah-Mu untuk memimpin, menyertai sepanjang hari ini. Kuatkan dan teguhkan kami dikala kami meragukan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami dikala kami takut untuk melangkah di dalam hidup kami. Kuatkan, teguhkan kami, ingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.